Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya pastinya dan pagi ini kita masuk di tema yang baru karena sekaligus saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu ayat penting di dalam tema kenaikan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan seterusnya. Saudara, tema kenaikan Tuhan Yesus seringkali dimaknai dengan tema perpisahan. Tema perpisahan biasanya menjadi satu kesedihan ya bagi orang-orang yang berpisah. Tetapi Yesus naik ke surga, dikatakan dia naik ke tempat tinggi dan membawa tawanan-tawanan. Ayat itu ya adalah ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus dari Mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-19. Ya, dia naik ke tempat tinggi dan membawa tawanan, itu adalah tema-tema peperangan yang ada di dalam PL ya, Perjanjian Lama. Nah, kalau kita amati di dalam kebiasaan-kebiasaan peperangan yang ada di dalam Perjanjian Lama, misalnya seperti pengalaman-pengalaman Raja Daud ketika dia memenangkan pertempuran dalam peperangan, maka pasti mereka pulang membawa tawanan ya. Seberapa hebat orang yang memenangkan peperangan itu dinilai dari seberapa hebat raja yang dikalahkan, seberapa hebat lawan yang dikalahkan itu. Maka itu akan menjadi satu bukti kemenangan yang lebih luar biasa. Misalnya satu contoh, ketika Raja Daud waktu itu masih belum menjadi raja dan dia berperang melawan Filistin, dalam arti ketika dia menghadapi Goliat. Karena waktu itu Saul pun tidak berani menghadapi Goliat, tetapi Daud berani seorang diri menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat. Maka saudara-saudara, bukti kemenangan itu dibawa oleh Daud. Kembali dari peperangan itu, maka Daud begitu dielulukan oleh orang-orang Israel, ya, dan bahkan nyanyian itulah yang membuat Saul begitu marah, Saul begitu iri, Saul begitu sengit dengan Daud. Ya, karena nyanyi-nyanyian itu berkata bahwa Saul membunuh musuh beribu-ribu orang, sementara Daud membunuh musuh berlaksa-laksa. Maka saudara-saudara, ini satu contoh bahwa kenapa sampai terjadi perbedaan demikian, karena lawan yang dilawan oleh Daud itu adalah lawan yang sangat berat, lawan yang tidak bisa diatasi oleh Saul sendiri. Lawan yang bahkan seluruh Israel menjadi takut melawan Filistin karena Goliat, tetapi Goliat mati oleh karena Daud. Saudara-saudara, maka itu satu contoh ketika pulang ya dari peperangan, Daud membawa kemenangan, tetapi kemenangan yang begitu hebat karena yang dikalahkan juga begitu hebat. Nah, apa saja yang dibawa ketika seseorang menang peperangan? Yang dibawa biasanya adalah rajanya, baik dalam kondisi dia hidup atau mati tetap dibawa. Lalu kemudian dia membawa harta benda semuanya, lalu juga membawa semua ternak-ternaknya, dan juga yang tidak kalah penting biasanya dia membawa dewa-dewanya atau apa saja yang menjadi sesembahan mereka. Itu menjadi bukti bahwa Allahnya itu kalah dengan Allahnya ya yang mengalahkan itu. Misalnya contoh, satu waktu pernah Israel dikalahkan oleh Filistin, lalu kemudian tabut itu dibawa ke kuil Dagon. Dan tabut yang dibawa ke kuil Dagon dihadapkan kepada patung-patung Dagon, sehingga itu menjadi satu hal yang mempermalukan ya Allahnya bangsa yang dikalahkan. Jadi yang terakhir adalah biasanya membawa perkakas-perkakas atau dewa-dewa dari Allahnya bangsa yang dikalahkan. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke Efesus tadi ya. Jadi ketika dia kembali naik ke surga, dikatakan membawa tawanan, tapi itu hanya menjadi satu simbol peperangan
setiap peperangan itu pulang dan kembali dengan membawa tawanan. Jadi di dalam Efesus itu hanya menjadi satu gambaran bahwa Yesus naik ke surga, dia sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya, dan musuh-musuh yang dikalahkan adalah musuh-musuh yang sangat berat. Siapa yang dikalahkan? Nah, sekali lagi saya katakan, yang dikalahkan adalah kuasa maut. Yang dikalahkan adalah kuasa iblis. Dikalahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan dikalahkan ketika Yesus bangkit dari kematian. Jadi ketika Yesus naik ke surga, tidak sungguh-sungguh Yesus membawa tawanan, karena tawanan itu adalah kuasa iblis. Yang dikalahkan kuasa iblis. Jadi tidak sungguh-sungguh berarti bahwa Yesus pergi ke surga dan membawa iblis. Tidak demikian. Tetapi itu adalah menjadi satu gambaran saja bahwa Yesus naik ke surga dan Yesus membawa tawanan. Karena Yesus sudah memenangkan peperangan rohani, yaitu kuasa iblis yang dikalahkan. Jadi saudara-saudara, tema kenaikan Tuhan Yesus adalah tema yang begitu menggembirakan. Kenaikan Tuhan Yesus begitu ya gegap gembita, sorak-sorai, karena kenaikan Yesus ke surga itu justru memproklamirkan kemenangan yang besar, karena lawan terberat itu sudah dikalahkan melalui salib Kristus dan kebangkitannya. Pagi hari ini saya rindu setiap kita semuanya betul-betul bisa menikmati peristiwa kenaikan Tuhan, dan kita menjadikan peringatan kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu momentum bagi kita bahwa Yesus ya sudah menang atas peperangan rohani itu. Maka kita menjadi orang yang bersorak-sorai karena kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Nah, itu sebabnya kita harus betul-betul bersyukur, meresponi kemenangan ini. Jadikan momentum kenaikan Tuhan Yesus sebagai momentum kebangkitan, karena tiba waktunya sekarang kita bersorak-sorai, bersemangat di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus kembali datang yang kedua kali nanti. Mari kita penuh semangat menghadapi hari ini, dan kita percaya kemenangan sudah kita raih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.